Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Nah, tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan juga Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua, yaitu pantun yang berisi nasihat dan juga tentang ajaran moral. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antar budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan juga ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat? Yang pertama, ada faktor perbedaan sumber daya alam. Nah, pada faktor ini, perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian, ada faktor perbedaan kondisi kependudukan atau faktor demografis. Kondisi kependudukan ini mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Kemudian, faktor mobilitas barang dan jasa. Di sini, lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Kemudian, faktor selanjutnya adalah persebaran kegiatan ekonomi. Nah, saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi juga harus merata. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda, namun ketiga hal tersebut saling berkaitan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Lihat di sini, hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Apa contoh hak dalam warga masyarakat? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta mengembangkan kebudayaan daerah.
Ini adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Sekarang, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Berikutnya, ada mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Membantu tetangga yang terkena musibah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi, ini adalah beberapa contoh kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, apa contoh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, tanggung jawab untuk mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian, menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam, dan mengikuti kerja bakti. Nah, jadi ini semua adalah beberapa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah kamu langkah-langkah membuat cerita bergambar? Berikut adalah langkah membuat cerita bergambar. Kita ingat kembali ya. Yang pertama, kamu harus menentukan tema cerita atau apa cerita yang akan digambar. Nah, kalau kamu mau buat ceritanya sendiri, maka kamu tentukan terlebih dahulu apa tema dari keseluruhan cerita yang ingin kamu buat. Nah, kalau kamu mengambil dari cerita yang sudah ada, maka kamu tentukan cerita apa yang akan kamu buat gambarnya. Nah, misalnya di sini kita akan pilih cerita Si Pitung. Nah, cerita Si Pitung ini kan cerita yang sudah ada. Nah, dari cerita Si Pitung ini kita tentukan bagian mana dari cerita Si Pitung yang akan kita gambar. Kemudian, setelah menentukan tema, kamu menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh ini nantinya akan kita gambar. Misalnya, kalau cerita Si Pitung, tokohnya ada Pitung, ada Rais, dan juga ada Company. Kemudian, kamu membuat atau mempelajari alur cerita. Jika kamu membuat ceritanya sendiri, maka kamu harus membuat alur ceritanya yang berurutan. Nah, kalau kamu menggunakan cerita yang sudah ada, kamu pelajari dulu alur ceritanya untuk membuat gambarnya. Misalnya di sini alur cerita Si Pitung. Si Pitung itu rajin mengaji dan silat. Kemudian Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-teman. Dan Si Pitung gagah berani melawan Company Belanda demi rakyat. Nah, setelah kamu buat semua, barulah dibuat sketsa gambarnya. Dan setelah jadi sketsa gambarnya, diwarnai agar gambarnya lebih bagus. Sudah ingat kembali ya langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar? Nah, inilah contoh gambarnya. Tadi gambar adegan yang pertama, Si Pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian, Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan adegan yang ketiga, Si Pitung di sini gagah berani melawan Company. Tahukah kamu, kemampuan bela diri memiliki manfaat loh bagi tubuh kita? Apa saja manfaat bela diri bagi tubuh kita? Yang pertama, ada manfaat fisik dari bela diri. Nah, bela diri ini membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Karena bela diri ini termasuk olahraga. Nah, olahraga itu dapat membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh. Kemudian ada manfaat emosional. Nah, di sini dalam bela diri membantu pengendalian emosi.
Dan juga ada manfaat sosial. Di sini bela diri sebagai perlindungan untuk diri kita. Olahraga itu sangat penting ya bagi tubuh. Aktivitas olahraga mendorong semua bagian tubuh untuk bekerja dengan optimal, termasuk untuk organ jantung kita. Nah, jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Jadi, organ jantung itu betul-betul penting dan harus selalu kita jaga kesehatannya. Berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Ada serangan jantung dan juga ada stroke. Nah, kedua penyakit ini terjadi karena adanya penyempitan, penyumbatan, maupun kerusakan dari pembuluh darah. Perhatikan di sini, pembuluh darah itu kan termasuk organ peredaran darah. Nah, jika pembuluh darah mengalami penyempitan atau penyumbatan, maka kalau penyempitan atau penyumbatan pembuluh darahnya yang ke arah jantung akan menyebabkan serangan jantung. Ya, jika pembuluh darahnya yang mengalami penyumbatan itu yang ke arah otak, maka akan terjadi penyakit stroke. Nah, kenapa bisa sampai penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah? Nah, ini bisa terjadi karena adanya timbunan materi seperti lemak, zat kapur, dan juga gumpalan darah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.